Shalom. Hari ini kita akan renungkan Injil Lukas pasal 17, teksnya ayat 20 sampai 37. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 20 sampai 21. Kerajaan Allah telah ada di antara kita. Paragraf yang kedua ayat 22 sampai 37. Hari-hari anak manusia akan datang mendadak sama seperti zaman Nuh dan waktu kota Sodom dibinasakan. Kesimpulan hari ini, ketika orang-orang Farisi bertanya tentang apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus berkata, kerajaan Allah ada di antara kamu. Tetapi sebelum kerajaan Allah didirikan di antara mereka, Yesus akan menderita dan ditolak oleh angkatan itu. Dan kebinasaan akan datang mendadak, sama seperti zaman Nuh dan waktu kota Sodom dibinasakan. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Yesus berfirman tentang kerajaan Allah yang telah ada di antara kita. Karena Yesus Kristus seorang raja. Itu raja di atas rajanya. Kalau sudah rajanya tiba, pasti kerajaannya sudah tiba. Namun orang-orangnya tidak mengertinya tentang itu. Kedua, Yesus berfirman tentang hari-hari anak manusia akan datang mendadak, sama seperti zaman Nuh dan zaman Lotnya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus apabila kerajaan Allah akan datang, sebab mereka hanya berharap kerajaan Allah secara politik. Kedua, orang-orang zaman Nuh, orang-orang zaman Lot, dan murid-murid Yesus pun tidak mengerti waktunya akan tiba mendadak. Ketiga, apabila datang kebinasaan dari Tuhan, jangan kembali ke dunia. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Keempat, sekalipun orang-orang bersama, akan ada yang diangkat dan yang ditinggalkan. Pasti ada perbedaannya. Kemudian aplikasinya, pertama, menyebarkan kerajaan Allah di dalam kehidupan Anda dengan perbuatan yang baik. Ya, kerajaan Allahnya, karena sudah ada Raja, itu Yesus Kristus, hanya kita berbuat yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti kerajaan Allahnya otomatisnya menyebarkan. Kedua, jangan tidur secara rohani dan tetap merespon atas tanda-tanda dari Tuhan tentang zaman ini. Kita harus fokuskan tentang tanda-tanda zaman ini juga. Ketiga, melayani untuk Yesus dengan hati setia dan akan kehilangan nyawanya untuk Dia. Kita harus melayani sampai kehilangan nyawanya. Akhirnya, praktek hari ini, jadilah sensitif atas tanda-tanda dari Tuhan dan tetap melayani Yesus dan sesama dengan hati setia sampai kehilangan nyawanya. Kalau kita dengan hati, saya akan mengorbankan diri sampai kehilangan nyawanya, kita pasti akan diselamatkan dan akan disebutkan hamba yang setia di hadapan Tuhan. Untuk itu, lebih usaha dan lebih sensitif dan lebih merespon dengan segera, secepatnya tentang tanda-tanda dari Tuhan. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.